warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang IPA kelas 9 bab 2 semester 2. Oke, di sini kalian bisa lihat di buku LKS kalian masing-masing. Di situ saya akan menjelaskan tentang bioteknologi. Ya. Coba kamu bayangin deh, kalau siang-siang terik keringatan, rasanya haus banget, terus jadi pengen minum, ya, yang dingin-dingin. Kalau nggak minum es kelapa atau minum es campur. Nah, kalau es campur itu kayaknya bakal lebih enak kalau dikasih banyak nata de coco. Oke, ngomong-ngomong, tahu nggak kamu itu nata de coco itu merupakan hasil dari bioteknologi atau mikroorganisme, yaitu bakteri. Ngeri juga ya. Nggak cuma nata de coco loh, tapi ada juga tempe, kecap, tanaman hidroponik, bayi tabung, atau obat-obatan yang juga merupakan hasil bioteknologi. Oke, kamu tahu nggak sih apa sih bioteknologi itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bioteknologi. Bioteknologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi itu disebut sebagai agen bioteknologi. Nah, agen di sini itu nggak kayak FBI atau CIA ya, tapi berupa mikroorganisme yang udah baik banget mau membantu bioteknologi. Nah, mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi itu bisa dalam keadaan utuh atau hanya sebagian. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kalau dalam keadaan utuh itu artinya mikroorganisme langsung dipakai secara utuh untuk menghasilkan produk atau jasa bioteknologi. Misalnya, kalau mau bikin nata de coco, maka bisa langsung menggunakan bakteri Acetobacter psillinum. Nah, contoh lainnya itu adalah kacang kedelai yang langsung ditambahkan jamur Rhizopus oryzae untuk membuat tempe. Nah, terus agen bioteknologi sebagian yang kaya gimana? Artinya makhluk hidup yang digunakan adalah sebagian dari makhluk hidup itu. Misalnya, hanya diambil enzim atau DNA-nya saja. Nah, meskipun nata de coco menggunakan mikroorganisme bakteri dalam pembuatannya, jangan takut ini bakal merusak kesehatanmu karena penggunaan agen bioteknologi ini sudah diuji dan diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk kesehatan. Oke, kamu bisa lihat gambar yang ada di samping. Nih, tahukah kamu hasil cloning mamalia atau sel dari dewasa pertama di dunia itu adalah seekor domba. Nah, domba yang diberi nama Dolly ini lahir di Institut Roslin, Skotlandia dan tinggal di sana hingga kematiannya pada usia 6 tahun. Nah, kelahirannya itu diumumkan pada 22 Februari 1997. Penelitian membeberkan bahwa ketika Dolly lahir, ternyata usianya sudah beberapa tahun, sama dengan usia donor sel yang diperolehnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan bioteknologi. Nah, bisa kalian simak ya di samping. Berdasarkan dua jenis agen bioteknologi digolongkan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Ya, apa aja sih ciri-cirinya? Di sini saya akan membeberkan perbedaan ciri-ciri dari bioteknologi konvensional dan modern. Di sini ada bioteknologi konvensional, yaitu tradisional. Itu menggunakan mikroorganisme secara utuh secara langsung. Lalu yang kedua itu teknologi atau peralatannya. Peralatan dan teknik yang digunakan itu secara sederhana. Sedangkan kalau teknologi pada bioteknologi modern itu teknologi peralatan tekniknya itu digunakan secara canggih, ya. Lalu perbedaannya lagi, pada bioteknologi modern itu menggunakan sebagian bagian dari mikroorganisme berupa DNA atau enzim. Nah, bioteknologi konvensional atau tradisional itu pemanfaatan mikroorganismenya terbatas, sedangkan bioteknologi modern itu pemanfaatan mikroorganismenya ditambah teknologi modern. Nah, contoh dari bioteknologi konvensional atau tradisional ini ada Rhizopus oryzae, itu pembuatan tempe, Aspergillus oenti itu pembuatan kecap. Lalu Lactobacillus bulgarisus itu keju dan yogurt. Nah, sedangkan bioteknologi modern itu adalah contohnya itu adalah bayi tabung dan cloning.
Oke, penerapan bioteknologi itu di awal tadi udah disinggung ya, beberapa contoh penerapan bioteknologi dalam pembuatan makanan dan minuman. Tapi apakah cuma itu? Tentu saja tidak. Seiring dengan perkembangan zaman, bioteknologi itu dikembangkan dalam berbagai sendi kehidupan. Ya iyalah, sendi kehidupan. Intinya, bioteknologi nggak cuma diterapkan dalam pengolahan makanan dan minuman, tapi juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti industri pertanian, peternakan, bahkan reproduksi biar kamu lebih mudah mengingatnya. Coba lihat infografis ini deh. Nah, coba kamu lihat, perhatikan infografis ini. Penerapan bioteknologi dalam bidang industri. Yang pertama, bidang industri makanan dan minuman itu ada anggur atau win. Lalu bidang industri obat-obatan itu ada penisilin. Lalu industri pertambangan itu ada melepas biji emas. Produksi sumber energi itu ada biogas. Lalu ada bidang pertanian. Bidang pertanian itu ada hidroponik atau kultur jaringan. Lalu ada bidang peternakan itu ada cloning sama vaksin hewan. Lalu bidang reproduksi itu ada bayi tabung, inseminasi buatan. Oke, itu nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi di pertemuan selanjutnya ya. Nah, pemanfaatan bioteknologi itu tidak hanya sebatas yang telah disebutkan ya, namun masih terus dikembangkan oleh seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Bukannya nggak mungkin ya, suatu saat kamu juga bisa jadi penemu penggunaan bioteknologi lainnya. Makanya belajar yang rajin. Kamu belajar rajin, pasti kamu makin pintar. Oke, cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.